به بعلومه وبعلومك وبعلوم سائر الصنف الدارين إلى قوله ويستحب أن يجلس. وفي بعض النسخ أن ينزل القاضي في وسط البلد إذا اتسعت خطته، فإن كانت البلد صغيرة نزل حيث شاء إن لم يكن هناك موضع معتاد تنزله القضاة. ويكون جلوس القاضي في موضع فسيح بارز أي ظاهر للناس بحيث يراه المستوطن والغريب والقوي والضعيف. ويكون مجلسه مصونا من أذى حر وبرد بأن يكون في الصيف في مهبره وفي الشتاء في كنه ولا حجاب له. وفي بعض النسخ ولا حاجب دونه، فلو اتخذ حاجبا أو بوابا كره. ولا يقعد القاضي للقضاء في المسجد، فإن قضى فيه كره. فإن اتفق وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها خصومة لم يكره فصلها فيه. وكذا لو احتاج إلى المسجد لعذر من مطر ونحوه. ويسوي القاضي وجوبا بين الخصمين في 3 أشياء: أحدها التسوية في المجلس فيجلس القاضي الخصمين بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istahabbu ayajlisa wa fi ba'dhin nusakh ayanzila ay al-qadhi fi wasatil balad. Dan disunahkan ayajlisa duduk itu qadhi, wa fi ba'dhin nusakh ayanzila, ya turun itu qadhi ay al-qadhi fi wastil balad. Ada ada wasat, ya. Kalau was artinya apa? Di tengah-tengah. Kalau wasat artinya apa? Adil. Mafhum? Kalau wasat itu bersikap tengah, adil. Kalau was itu menunjukkan tempat dorof, di tengah. Fi wastil balad, di tengah kota. Jelas ya? Kalau wasat pakai fathah itu sikap, berarti bersikap tengah, artinya bersikap adil. Paham? Fi wastil balad, di tengah kota. Idza ittasa'at, jika luas khuttatuhu atau khittatuhu, areanya kota tersebut. Ya, khittah artinya lingkaran kota. Lingkaran kota itu kalau luas, kan ada di Safina itu ya, antakuna fi khitati abniyatin, kan begitu ya. Khita artinya di dalam lingkaran area kota, yang artinya tempat yang tidak bisa untuk melakukan sholat jamak. Kalau musafir, ketika antum pergi ke Surabaya, ke Jakarta, antum boleh jamak ketika sudah keluar daripada kota, kan begitu ya. Nah, di mana keluar kota itu? Keluar kota itu kalau negerinya musawwar, ada tembok keliling, dan itu tidak ada di Indonesia, saya kira tidak ada sudah ya. Mungkin zaman dahulu, katanya zaman dahulu Pasuruan ini musawwar, ada apa? Ada surnya. Paham ya? Pasuruan ini zaman dahulu disebut Kadipaten Pasuruan. Pemimpinnya adalah Adipati. Kadipaten itu lingkungan di bawah kerajaan. Paham ya? Nah, jadi ada tembok
keliling yang mengelilingi Kadipaten Pasuruan. Nah, apa namanya? Sekarang tidak ada, kalau tidak ada berarti apa? Mufaraqatul umron, melewati apa? Bangunan. Itu baru boleh jamak. Nah, area yang tidak boleh jamak itu namanya khitatul balad. Paham? Jelas ya? Ketika antum dari Pasuruan mau ke Jakarta, area yang antum tidak boleh jamak ketika antum berangkat, masih belum boleh jamak karena antum dianggap apa? Belum keluar kota, itu disebut apa? Disebut khitatul balad. Disebut khitatul balad. Jelas? Kalau khitatul baladnya itu luas, qadhi harus di tengah. Makanya kan, rumah bupati di mana? Di alun-alun. Karena Pasuruan dulu itu tidak ada kota. Tidak ada adanya kota Pasuruan setelah apa? Dijajah oleh Belanda. Jelas ya? Setelah dijajah Belanda baru ada kota Pasuruan. Jadi rumah bupati ada di alun-alun. Kenapa? Khitatul balad. Apa? Khitatul balad. Wastul balad. Jadi adil, siapapun yang mau mengadu kepada Bupati Pasuruan zaman sebelum Belanda, tidak ada wali kota zaman itu, yang ada hanya bupati. Setelah Belanda baru ada wali kota. Jadi dibagi dua akhirnya, ada kabupaten dan ada apa? Ada kota. Faham? Setiap area yang ada kota dan kabupatennya berarti pernah diduduki Belanda. Kalau tidak ada berarti aman, nggak pernah diduduki Belanda. Pasuruan termasuk yang pernah diduduki Belanda. Paham ya? Jadi kalau antum ingin tahu, wastul balad ya alun-alun memang. Makanya pendopo rumah bupati di mana? Di alun-alun. Padahal daerah kekuasaannya kan ini kan wilayah kota. Jelas? Tapi kenapa kok yang di tengah-tengah kok rumah bupati? Justru rumah wali kota di pinggir ya. Di Darmo Yudo rumah wali kota, depannya kan terpajak. Paham ya? Justru apa namanya? Di gang depannya mertuanya Ustaz Nafis itu ada rumah wali kota. Justru yang di alun-alun adalah rumah bupati, itu namanya wastul balad. Ya. Dulu qadhinya ya bupati itu sudah. Bupati itu qadhi. Sehingga orang-orang yang mengadu datang kepada bupati. Dulu begitu. Mafhum? Jadi dulu itu yang menyelesaikan masalah itu ya penguasa daerah itu. Jadi setiap pagi jam sekian mereka keluar, orang-orang sudah ngumpul. Semuanya mengadu begini diselesaikan. Kalau sudah selesai semua baru masuk ke dalam. Setiap hari seperti itu. Jelas ya? Setiap hari seperti itu. Itu mulai zaman dahulu seperti itu. Wadah. Kalau sekarang kan enggak. Dipisah-pisah, bupati masa mau ditemui kalau tidak ada janji. Kan begitu ya. Kalau antum mau mengadu harus lewat polisi kalau kasus pidana. Paham ya? Kalau kasus perdata wallahu a'lam kemana. Jadi akhirnya orang malas mau ke pemerintahan karena terlalu ribet. Kalau dulu enggak. Wadah. Jadi qadhi itu ya dulu itu ya penguasa daerah itu qadhi namanya. Jelas ya? Fi wastil balad. Fa in kantil baladu shaghiratan, jika negerinya kecil, nazala haitsu sya. Tinggal di mana saja. Contoh, di desa kan ada kepala desa, sedangkan desa itu lingkungannya lebih kecil, kan begitu ya? Maka di mana dia harus tinggal? Di tengah-tengah, di alun-alun desa itu ya. Nazala haitsu sya, di mana saja sudah. Paham? Tapi biasanya di setiap desa pasti ada kantor kepala desa. Kan begitu ya, ada pendopo. Pendopo itu kan tujuannya seperti itu. Orang-orang mengadu apa? Dulu ke situ. Sekarang hilang wis. Ya. Kepala desa setelah menjabat
Bahkan muncul aja enggak pernah dolan kepala desanya. Sebagian seperti itu. Orang-orang ke kantor, siapa yang ngadepi? Anak buah, pamong-pamong itu sudah. Paham ya? Sekretaris desa yang mungkin ngantor, kepala desanya kadang-kadang enggak pernah ngantor sama sekali. Ya. Ini kemunduran. Baru kalau ada orang punya uang mau tanda tangan, minta izin kepala desanya maju ya, karena ada fulusnya. Fa in kanat waladu saghiratan nazalah haitsu in lam yakun hunaka maudhi'un mu'tad, jika tidak ada di sana tempat yang terbiasa tanziluhul qudat, yang diduduki oleh qudat. Kalau seperti sekarang sudah ada maudhi'ul mu'tad, ya rumah dinas itu ada, rumah dinasnya ada, kantor kerjanya sudah ada, itu namanya maudhi'ul mu'tad. Jadi tidak usah bingung sudah. Kalau tidak ada maudhi'ul mu'tad, maka sunnah kesunahan ini dilaksanakan. Tapi kalau ada maudhi'ul mu'tad, ya sudah, kembali kepada maudhi'ul mu'tad. Paham ya? Kembali kepada maudhi'ul mu'tad. Tidak perlu bingung sudah. Wa yakunu julusuhu fi julusul qadhi fi maudhi'in fasih. Paham maksudnya? Kalau sekarang kan sudah ada maudhi'ul mu'tad ya, sudah ada kantor, sudah ada itu, sudah ini. Sudah, yaitu diikuti. Kalau antum misalnya babat alas, istilahnya babat alas, seperti Habib siapa dulu, Habib Abdurrahman ya, kalau nggak salah, Habib Abdurrahman apa Habib Husain bin Abdurrahman, Al-Ghadri, mafhum ya? Setelah menikah, beliau dari Hadramaut dengan beberapa teman-temannya dari Tarim, ya. Disuruh oleh gurunya untuk dakwah di tempat yang banyak daunnya. Inti dakwah di tempat yang banyak daunnya. Akhirnya perjalanan, paham? Ada yang turun ada di Champa itu mungkin Thailand itu mungkin. Ada yang turun ada di Aceh, ada yang terus jalan terus, nyari tempat yang ada daun, banyak daunnya. Ada yang sampai ke daerah Jawa Barat, ya. Sedangkan Habib Abdurrahman ini enggak puas, kurang banyak daunnya. Jelas ya? Sampai akhirnya ke Kalimantan. Setelah beliau menikah dengan putri raja, akhirnya dengan beberapa pengikutnya ke hutan. Jadi betul-betul nyari tempat yang banyak daunnya. Paham ya? Babat alas. Paham ya? Bikin kampung lagi, bikin kampung sendiri. Bikin kota sendiri. Sampai sekarang menjadi apa? Pontianak. Dulu itu kampung. Jadi kalau antum dulu itu hutan. Jadi kalau antum ente pindah ke sini mari. Cekak guyon tok ae kon mesti guyon. Lendak ngadeg korek kono. Iya. Sini. Jelas. Wadah. Taib. Wa yakunu julusul qadhi fi maudhi'in, dan ada itu tempat duduknya qadhi, artinya kantornya qadhi fi maudhi'in, di tempat yang fasih, yang luas. Paham? Tadi kan kalau maudhi'ul mu'tad sudah ada, maka sudah tidak usah dibahas. Kalau untuk zaman sekarang maudhi'ul mu'tad sudah ada. Ya, kantor-kantor sudah ada, jadi nggak usah dibahas. Ini seandainya antum babat alas tadi itu. Paham ya? Antum bikin kampung sendiri, bikin kota sendiri, dan antum mau bikin majlisul qadha. Ya ini. Mafhum?
majlisul qadha fi maudhi'in fasih. Jangan di tempat yang sempit, kamar sempit 2x2. Ya, ini sempit, orang susah bernafas. Harus tempat yang luas, walaupun bukan di lapangan. Ya, lapangan terlalu luas. Artinya, pokoknya jangan sempit, jangan terlalu ya misalnya majelis ini ya, saya kira sudah cukup luas, kan begitu ya, karena tidak terlalu sempit. Baris, apa artinya baris? Ayu dhahir linnas. Jelas ya? Jangan di dalam gang. Paham? Di mana majlisul qadha? Masuk gang situ nanti ada tikungan belok, ya. Paham? Nanti ada warung situ coba tanyakan, ya. Cik tanya warung, orang malas mau ke situ. Jelas ya? Jadi baris pinggir jalan. Ya. Di pinggir jalan, walaupun enggak di alun-alun, tapi di pinggir jalan baris, nampak. Bihaitsu yarahul mustautin wal gharib wal qawi wal dhaif. Sekiranya dilihat oleh orang penduduk setempat atau orang asing atau orang kuat atau orang lemah. Jadi gampang, mudah dicapai. Mudah dicapai. Majlisul qadha orang semuanya tahu. Oh, ini majlisul subhanallah di sini ternyata. Ya, semua orang tahu. Wa yakunu majlisuhu masunan, dan majelisnya terjaga min adza harrin wa bardin, daripada gangguan panas dan dingin. Wadih. Gimana gambarannya min adza harrin wa bardin? Ini gambarannya. An yakuna, ini ada baknya, tidak ada baknya teman-teman antum. Bi an yakuna, tidak ada. Oh iya, seharusnya ada baknya. Bak itu menandakan apa? Menandakan tasawur, ya, gambarannya. Gambarannya seperti apa? Bi an yakuna. Jelas ya? Ada bi'an, ada ka'an. Kalau ka'an itu hanya sekedar contoh saja, berarti yang seperti itu banyak. Ini hanya beberapa poin contoh. Kalau bi'an itu biasanya gambaran satu-satunya. Gambarannya seperti ini. Dulu tidak ada AC ya, tidak ada AC. Sekarang ada AC. Wis cukup, tempatnya luas, kasih AC, selesai sudah. Kedinginan ya dipateni, paham ya? Kepanasan dinyalakan, selesai. Kan begitu. Nah, kalau tidak ada AC bagaimana? Bi'an yakuna ini. Yaitu gambarannya dengan adanya itu lokasi fisaf jika di musim panas fi mahabirih, di tempat yang banyak angin. Jadi kalau musim panas di tempat yang banyak angin. Wa fisyita, kalau di musim dingin fi kinin, ada di apa? Naungan. Jelas ya? Jadi setiap musim, maksudnya kinin ini apa? Kinin ini bukan, maksudnya ini ruang tertutup. Kinin ini kalau maknanya ya atap, naungan. Tapi maksudnya adalah ruang tertutup. Paham? Karena kalau ruang terbuka ya kedinginan. Jelas ya? Tapi kalau musim panas, ruang tertutup, penat kan begitu ya? Harus ruang yang terbuka sehingga banyak angin lewat. Jelas ya?
Makanya pendopo-pendopo itu kan tidak ada dindingnya ya. Itu supaya anginnya semilir-semilir. Fi mahabir. Wala hijab lahu, dan tidak ada hijab. Apa hijab ini? Nggak cadar dah. Hah? Qadhi tidak boleh cadarannya. Hijab di sini maksudnya tidak ada bodyguard, tidak ada satpam, tidak ada bodyguard. Jelas. Jadi setiap orang bisa ketemu, tidak harus janjian. Itu namanya hijab. Jadi bodyguard, satpam itu namanya hajib. Bahasanya apa? Hajib. Tidak semua orang bisa ketemu. Ngerti ya? Mafhum? Antum kalau ke tempat-tempat pejabat, apa bisa langsung ketemu? Hah? Bisa enggak? Enggak mungkin bisa, pasti stop sama satpam. Sudah ada janjian? Tidak ada, maaf. Langsung maaf sudah. Ngerti ya? Atau paling tidak kalau antum mengaku keluarga diteleponkan. Kalau baru. Kita pernah ke perumahan apa namanya? Ke perumahan DPR. Ya. Ada sohib saudaranya jadi DPR, mau nginep aja. Dan itu resmi milik pemerintah. Ya. Jadi kalau orang ini tidak jabat, ya harus pergi, tidak boleh tinggal di situ. Jadi setiap pemilihan berusaha untuk apa? Untuk jadi, supaya tidak pindah-pindah rumahnya ya. Masuk itu sudah ada satpamnya, sudah stop. Ya, mau ketemu siapa, apa sudah ada janjian, ribet. Jelas ya? Nah itu tidak bagus dalam syariat Islam, kecuali kalau orangnya memang tidak bisa diatur. Seandainya tidak ada hajib, serondolan, mereka pokoknya akan timbul adza, gangguan kepada qadhi, maka baru boleh. Ketika saat itulah boleh ada hajib. Faham? Jadi stop satu persatu. Faham ya? Ketika tidak demikian, ya tidak boleh ada hajib. Sunnahnya tidak boleh, ini sunnah aja. Jadi setiap orang bisa ketemu sama qadhi. Ya, seperti zaman dahulu setiap orang bisa ketemu dengan Rasulullah. Setiap orang bisa ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setiap orang bisa ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Setiap orang bisa ketemu. Tidak ada hajib-hajiban wis. Yang penting jaga sopan santun. Jaga adab. Jangan serondolan, jangan itu. Nah, ketika orang-orang itu banyak dan serondolan, sedangkan enggak mungkin qadhi itu akan melayani semuanya. Harus satu-satu. Kamu punya masalah, saya punya masalah dengan fulan, ayo berdua. Kan begitu ya? Nah, di sini baru perlu apa? Hajib. Yang mana hajib itu juga menentukan urutan. Yang datang pertama, dia yang dilayani pertama. Jadi kayak apa? Jadi hajib ini kayak petugas di rumah sakit. Mafhum? Tiba-tiba antum nomor 1 masuk, ya, atau sebut nama, Haidar, silakan masuk, nah, gitu. Jelas ya? Itu namanya hajib, yang dimaksud hajib itu. Paham? Coba enggak ada itu, setiap orang, Pak dokter, ngeluh dokter ya. Kalau tidak ada hajib, paham? Jika tidak ada hajib, akhirnya seperti itu. Nah, tapi kalau ada hajib, nah hajib ini diperlukan dan tidak dilarang ketika banyak orang. Tapi ketika pengadilan kosong, tidak ada orang, hajibnya ya tengok-tengok ya. Jelas ya? Hajibnya, jangankan hajibnya, qadhinya aja. Tidak syughul apalagi hajibnya, kan begitu. Makanya tidak dianjurkan ada hajib, kecuali jika ada hajat. Wa fi ba'dhin nusakh wala hajibadunahu, tidak ada hajib. Bukan hijabah tapi hajibah. Fala itakhadha hajiban, jika dia memakai hajib, au bawaban atau penjaga pintu, kuriha.
Faham ya? Jadi ini bukan satpam, bukan security, bukan satpam keamanan, bukan. Tapi ini adalah menghalangi orang untuk ketemu. Bukan keamanan menjaga daripada maling, tapi menghalangi orang untuk ketemu itu tidak boleh. Harus setiap orang bisa ketemu, tidak boleh menghalangi orang untuk ketemu. Jelas ya? Jika ada bagaimana kuriha? Wadih. Kecuali kalau apa? Kalau zahmah. Jelas? Atau ketika dia sudah tidak dinas. Kalau dia sudah tidak dinas, tidak makruh. Jadi jamnya dinas pagi sampai sore. Antum malam-malam langsung ngedor pintunya qadhi ya. Kasihan qadhinya. Ada hajib. Mau kemana Pak? Ya, ke qadhi ini istirahat. Kan begitu ya. Saya perluan. Sebentar. Tak tanyakan dulu. Kan begitu ya. Jangan ya rumah bersalin 24 jam atau UGD 24 jam. Majlisul qadha ya besok pagi kan bisa. Paham ya? Tidak terlalu mendesak. Jadi kalau di waktu kerja, di waktu dinas, makruh ada hajib dan tidak ada perdesakan orang. Orangnya cuma yang datang 1-2, makruh ada hajib. Tapi kalau di waktu dia sudah waktunya pulang atau sudah di rumahnya yang sudah tidak dinas lagi, bukan jam kerja, maka tidak makruh ada hajib. Jelas? Dan kalau ada zahmah, orangnya banyak, maka juga tidak makruh. Ngerti ya? Wala yaq'udu al-qadhi lil qadha fil masjid, dan makruh juga ini, tidak boleh bukan haram tapi makruh. Al-qadhi yaq'udu duduk sengaja maksudnya ini. Sengaja, secara sengaja duduk itu qadhi lil qadha untuk qadha fil masjid di masjid. Jadi masjid dijadikan area untuk apa? Qadha. Ini tidak boleh. Masjid untuk ibadah. Walaupun qadha itu bagus menyelesaikan urusan orang, tapi takutnya ada mungkin rame. Kan kadang-kadang dalam masjid qadha kadang-kadang ada suara-suara ya. Ada riuh, kan begitu ya? Yang qadhi perlu diam semua, yang tenang, kan begitu kadang-kadang ya? Dan masjid bukan tempat untuk itu. Masjid ini hudu, orang-orang baca Quran, orang-orang sholat, itu masjid. Ngerti ya? Jadi tidak boleh sengaja, secara sengaja. Ya, secara sengaja membuat masjid sebagai masjid. Tapi kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Fa'in qadha fihi, jika dia menyelesaikan kasus di dalam masjid kuriha makruh. Fa'in ittafaqa, jika dia ketepatan waqta hudhuri fil masjid. Waktu hadirnya dia di masjid li sholatin. Nah, sekarang sudah zuhur dan tidak ada orang apa? Zuhur, tidak ada orang yang di tempat kerjanya, tidak ada orang yang bawa kasus, tidak ada kasus di tempat kerjanya, kosong, tidak ada orang, tidak ada kasus. Ya, kemana qadhi? Adzan zuhur, kemana qadhi? Ya ke masjid. Ya, di kantor gak ada sapa-sapa ya sudah ke masjid aja kosong. Ya, waqta huduril masjid li sholatin, karena sholat wa ghairi atau selain sholat. Khusumatun, lah kok ketepatan ada khusumatun, jadi fa'ilnya apa? Fa'ilnya itafaqa. Fa ini tafaqa khusumatun waqta huduril masjid li sholatin wa ghairiha. Jadi tidak sengaja ini. Paham? Qadhi atau Jumat, qadhi sudah menetapkan Jumat dia jam kerjanya sampai jam 10, setelah itu dia ke masjid. Iktikaf. Ya. Iktikaf di masjid. Ternyata tiba-tiba ada orang yang datang, dia tidak sengaja menjadikan masjid sebagai masjidul qadha.
Tiba-tiba ada orang yang datang mengadu, atau dia pas sholat duhur karena sepi tidak ada orang di kantor, dia sholat duhur, setelah sholat mau pulang ada orang di masjid bawa khusuma, bagaimana? Lam yukroh fasluha fihi, maka tidak makruh menyelesaikannya di dalam masjid. Paham? Tidak makruh. Ngerti ya? Sebenarnya makruh menjadikan masjid sebagai majlisul qadha, tapi ini tidak sengaja. Pas waktunya sholat duhur, dia berangkat ke masjid sholat duhur. Setelah sholat duhur, dia wiritan sebentar. Ya, duduk di sariyah di tiang wiritan. Tiba-tiba datang orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ini ada kasus utang piutang gini. Ya, loh, kok di masjid ini? Tapi tidak makruh. Karena tidak sengaja. Paham ya? Tidak secara sengaja menjadikan masjid sebagai tempat untuk faslul qadha. Wa kadza lau ihtaja ilal masjid li'udhrin min matar wa nahwi. Begitu juga kalau dia memerlukan berangkat ke masjid karena ada udzur hujan. Maksudnya apa? Ketika dia lewat hujan, sedangkan di tempat yang dekat adalah masjid. Ya sudah, dia masuk masjid. Masuk masjid, ada orang melihat, loh ilah qadhi ini. Ayo mesti sana wis. Ya, kita selesaikan masalah sekarang di sini. Tidak apa-apa, tidak makruh. Pokoknya kalau tidak secara sengaja tidak makruh. Makruhnya itu kapan? Secara sengaja. Wadih. Wa yusawwil qadhi, dan meratakan itu qadhi wujuban secara wajib bainal khasmain, di antara dua khasm, fi thalathati asya, dalam 3 hal. Ya, adabnya menjadi qadhi itu, adabnya adalah dalam 3 hal ini harus sama rata. Apa itu? Fil majlis, yang pertama di majlis. Fayajlisul qadhi, yujlisu ya. Ajlasa yujlisu, mendudukkan, maka mendudukkan al-qadhi al-khasmain, 2 orang yang bertikai, baina yadeh, di hadapan dia. Idza istawaya syarafan, jika keduanya sama-sama mulia. Sama-sama muslim maksudnya, atau sama-sama kafir. Sama-sama kafir atau sama-sama muslim. Ya sudah, maka didudukkan secara sama. Jadi ketika antum di majlisul qadha ada orang Assalamualaikum, waalaikumsalam, pandangannya harus sama rata. Senyumnya harus sama, di sini senyum, di sini senyum. Tidak boleh di sini senyum, di sini ya. Ini akhirnya ciut yang di sini, kok gini aneh ambil kita orang. Kan begitu ya, harus sama. Sikapnya harus sama dan duduknya harus rata. Tidak boleh ini lebih fadl dina. Ente enak. Ya. Gak enak iki ya. Yang satu disuruh dekat, yang satu disuruh jauh. Kalau istawa syarofan. Tapi kalau yang satu muslim, yang satu dhimmi, ya yang muslim, antum di sini. Antum muslim. Anta huna. Jelas? Atau kalau qadhinya duduk di kursi dan di situ ada kursi, yang kafir suruh duduk di lantai. Atau kalau sama-sama duduk di lesehan gini seperti zaman dahulu tidak ada kursi, yang muslim disuruh anta di sini. Ya, ente di sana. Wow deh. Hanya fil majlis faqat. Adapun fitabasum semuanya harus sama. Fin nadhar, dalam melihatnya sama. Senyumnya harus sama. Walhasil capek. Qadhi ini capek. Harus membagi rata. Tidak boleh pilih kasih, paham ya? Amal muslim fayurfa ala dhimmi fil majlis. Adapun orang Islam maka diangkat atas orang dhimmi di dalam majlis. Wasani, yang kedua, atas wiya fil lafad, di dalam lafad ucapannya, ay al kalam fala yasma' kalama ahadima dunal akhar. Tidak boleh yang ini didengar, yang ini enggak didengar, enggak boleh, harus sama. Ya, mendengarkannya harus, walaupun sama-sama, walaupun satunya muslim, satunya kafir, harus sama. Yang di sini dengarkan. Gimana menurut ente? Harus sama, mendengarkannya harus sama, tidak boleh
pilih kasih. Jelas ya? Yang kedua, wasalis fil lahat, di dalam pandangan mata, ai an-nadhar. Sudah saya jelaskan tadi ya. Fala yanzur li ahdihima dunal saya tambahi tadi, senyumannya juga harus sama ya. Senyumannya harus sama. Pokoknya sama rata semua. Jelas? Panjang masih? Enggak, panjang. Wallahu alam bissawab. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir